Oke guys, balik lagi sekarang kita ngebahas LangChain. Nah, LangChain itu kan tadi sebelumnya saya udah bilang kalau LangChain itu adalah kayak parsing library dan konektor untuk AI platform. Dan LangChain juga paling nge-support kayak ada OpenAI, ada juga VLLM untuk kalian ngobrol ke VLLM, dan juga ada Ollama. Semuanya dibentuk pakai hmm, function yang sama ya. Kayak tinggal nama library-nya terus nama model apa yang kalian pengen. Nah, di sini kalian bisa ngelihat ya, ada VLLM, tapi kok VLLM tapi pakai chat OpenAI. Maksudnya apa? Nah, sebenarnya tadi yang sebelumnya saya bilang karena OpenAI itu bikin standarnya lumayan bagus dan orang-orang pada semua pada make, jadi nyaris semua orang bakal pakai OpenAI standar. Walaupun kalian ini diubah, kalian bisa ngobrol ke VLLM pakai library-nya chat OpenAI, dan ini bisa. Tapi nggak 100% kompatibel. Maksudnya nggak 100% kompatibel, lebih ke arah kadang ada beberapa function di mana model kalian nggak nge-support function tertentu, nggak nge-support beberapa metode tertentu, jadi mungkin bisa dapat internal 500 server error. Nah, untuk nge-connect-nya ini saya udah pakai ada API key, dan API key-nya ada di .env, jadi udah cloud. Dan kalian bisa ngobrol langsung. Kalau pengen pakai VLLM atau pakai Ollama, kalian harus masukin API key-nya secara manual dan juga base URL. Ini base URL untuk VLLM, dua-duanya VLLM, tapi pakai dua library yang beda. Dan untuk Ollama dia udah otomatis karena sebenarnya kalian bakal pakai Ollama di PC kalian yang ada modelnya. Ini kan untuk offline model, kayak begitu ya. Kita tinggal jalanin aja. Biasanya kalau di LLM itu hello world-nya nih kita nge-invoke. Oke, kita invoke .hi, dan ini adalah kontennya. Kalau bisa kalian lihat ini response metadatanya, dan ini mirip kayak di bagian sini. Oke, dan ini juga metadata kayak gitu. Tapi sebelum saya mau lanjut ke OpenAI, sorry, ke LangChain, kita harus ngebahas library apa yang nge-power LangChain itu sendiri. Apakah message parsernya, type checkingnya, dan well, mereka juga pakai Pydantic. Jadi walaupun ada Pydantic AI yang dibikin dari Pydantic juga, LangChain juga pakai Pydantic. Gimana saya bisa tahu? Kalau misalnya kalian nulis help ini untuk ngecek resolution order, metode resolution order itu untuk nentuin siapa parent kelasnya siapa. Ini AI message, ini child class paling bawah, paling paling child. Dia itu nge-inherit dari base message, dari serializable, dan yang paling penting ini, sebelum nyentuh Python ya, ini kan Python built-in, dia nge-inherit dari Pydantic. Makanya juga semuanya dibikin Pydantic. Tapi dari tadi saya udah bilang, udah sering ngomong ya, Pydantic ini, Pydantic ini, Pydantic ini. Jadi apa sih Pydantic? Pydantic itu adalah parsing library. Tugasnya dia adalah kalian dapat teks, kalian dapat string, kalian dapat payload, dan kalian pengen ngubahnya sebagai Python object. Python object bisa jadi dictionary, bisa sebagai class, bisa sebagai dictionary class, dan itu tugasnya Pydantic. Kalau misalnya kalian dari JavaScript, mungkin kalian pernah familiar dengan istilahnya library Zod. Nah, library Zod sama Pydantic tugasnya sama lah, ngeparsing data. Nah, jadi untuk kali ini saya mau bahas Pydantic dulu biar biar gampang lah ke depannya untuk ngedebug kalau misalnya lama kalian meta lama kalian rusak. Jadi kita import ini yang paling simple Pydantic base model. Nah, di sini kalian harus bikin kelas Python. Ini sejenis strukturnya bisa kayak people, base model. Kita harus inherit dari Pydantic. Namanya siapa, tipe datanya apa, harus masukin tipe data, kalau nggak Pydantic bakal komplain. Mungkin umur, tipenya integer. Nah, yang simpel aja dulu. Dan saya selalu lupa di bagian sini. Yap, udah. Tinggal bilang aja nama Andi, terus dia tipe people,
kita harus ngasih subject name, sorry name, Andi, dan age-nya misalnya 21 lah. Oke, sih gampang. Oke, jadi itu Pydantic buat bikin struct. Dan kalau misalnya kalian manggil, kalian nggak harus pakai keyword argumen dan bukan positional argumen. Ini positional argumen, ini keyword argumen. Bedanya di mana? Kalau keyword argumen harus ada nama variabelnya. Bukan nama variabel, nama parameternya, function parameternya harus ditulis satu-satu. Kalau nggak, kalian dapat error. Tuh, lihat kan? Error. Kalau misalnya kalian kasih keyword argumen, nggak error. Sih, bisa dilihat. Jadi, kalian bisa ngebikin kelas dictionary kelas yang kalian mau di sini. Saya punya subject name, ini kita bikin classroom. Subject name-nya, nama pelajarannya apa, kapan pelajarannya, dan ini tata letak mejanya yang dibikin dari tuple nya integer kali apa dua dimensi integer, dua dimensi tuple integer. Boy, namanya susah banget disebut. Mungkin sebelumnya saya harus ngomong dulu, ini mungkin agak nggak familiar dengan Python karena Python itu dynamic language yang artinya nggak ada typingnya tuh dynamic ya, nggak di strongly type. Sorry, saya mending tulisannya strongly type versus loosely. Dan Python itu dynamic. Jadi ini mungkin kayak ranah baru dari kalian tapi harus kayak gini. Rata-rata di programming language lain kayak Java, C, atau Go kalian harus nyebut tipe datanya apa. Kalau kalian bikin Pydantic, kalian juga harus nyebutin tipe datanya apa. Dan tadi, oke, lanjut. Oh iya, sebelumnya saya harus ngomong, kalau misalnya kalian ngeprint, ini saya ada library tambahan di mana jadi ada agak bagus printernya. Kalian bisa pakai namanya Rich, Python Rich. Tinggal diimport aja. Ntar biar jadi bagus kayak begini. Nah, jadi ini kelas. Anyway, ini kelas. Kelas dari school classroom. Namanya tadi key value case. Tanggalannya kapan. Ini bisa nginherit dari datetime. Dan kita tinggal masukin string datetime-nya seperti apa. Oke. Dan juga table placement-nya. 10 kali 20. Langsung simple. Dan untungnya, Pydantic itu bisa ngubah jadi JSON. Jadi kalian tinggal, kalau kalian pengen ngirim payload langsung, gampang. Sekaligus kalian bisa ngubah dari JSON ke Pydantic. Kayak begini. Oke, ini JSON. Ada dua, kenapa saya bikin dua? Ada correct sama incorrect. Jadi, walaupun yang dibikin beda ini. Yang ini, table placement itu kan integer tuple, integer by integer tuple. Ini saya integer, ini string, ini integer. Yang benar yang mana? Yang atas. Karena berdasarkan ini, integer kali integer, ini integer dan integer. Oke, kalau misalnya kita correct model, kalau kita parse, sih, dia ngubah dari JSON ke Python object. Tapi kalau salah, waduh, nah, error. Unable to parse string, integer, in string input wrong, input value wrong. Harusnya ini. Tapi hati-hati. Kenapa? Kalau misalnya kayak gini, di mata kalian string, tapi ini valid. Oke, ini valid. Kalau bisa saya enter, nggak error. Jadi kalian harus hati-hati, oke? Lebih baik kalian dicek ulang. Oke, itu problem. Ini bahaya banget. Oke, anyway. Ini untuk, biasanya Pydantic tuh dibikin buat parsing, jadi ada try catch method untuk ngevalidate. Validation error, saya harusnya import validation kalau nggak salah import error from exception. Ya, Tuhan, saya salah. Damn.
Saya salah coba tar. No. Validation error Python import. Library-nya apa? Saya selalu lupa. Validation error built-ins. Wow. Oh, namanya type error. Oke. Anyway, balik lagi. Saya agak lupa validation error atau type error. Tapi kalau misalnya kalian eh ini bisa tapi sangat 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 ilegal jadi yep. Ups. Accept. Nah. Throw error. Technically bisa. Jangan tapi janganlah. Ini ilegal banget. Jangan jangan ngelakuin ini cara nggak boleh karena saya lupa doang. Oke, mungkin itu aja untuk ngebahas soal Pydantic. Nextnya kita beneran bakal balik ke Langchain-nya langsung. Jadi, oke, saya tutup dulu.